Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Anggraini, NIM 2274201146. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hukum persaingan usaha, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan beserta contoh kasusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di pasar agar berjalan secara sehat dan adil, serta mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, serta mewujudkan iklim usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, dan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang adalah kesepakatan antara dua atau lebih pelaku usaha yang bertujuan atau berakibat menghambat persaingan usaha secara tidak sehat, termasuk yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan menghalang pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Jenis perjanjian yang dilarang yaitu ada oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Oligopoli diatur dalam pasal 4. Oligopoli adalah perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Penetapan harga diatur dalam pasal 5, di mana para pelaku usaha dilarang untuk menetapkan harga secara bersama-sama. Pembagian wilayah diatur dalam pasal 9. Pembagian wilayah adalah kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran agar tidak saling bersaing. Selanjutnya di pasal 10 ada pemboikotan. Pemboikotan adalah perjanjian antar pelaku usaha untuk melarang pelaku usaha lain melakukan kerjasama dengan pihak tertentu. Perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15. Perjanjian tertutup adalah perjanjian antar pelaku usaha yang mewajibkan pelaku usaha lain untuk menjual atau membeli dari pihak tertentu. Contoh kasus perjanjian yang dilarang adalah kartel tiket pesawat domestik pada tahun 2019. Pelaku usaha yang terlibat adalah Garuda Indonesia, Citylink Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air, dan Wings Air. KPPU memutuskan bahwa mereka terbukti bersalah dan melanggar larangan perjanjian kartel, dan KPPU menjatuhkan sanksi administratif kepada masing-masing perusahaan. Selanjutnya ada kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau praktik usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat menghambat atau merusak persaingan usaha yang sehat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis kegiatan yang dilarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Pengertian monopoli dalam pasal 17 adalah
pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa lebih dari 50% dari pangsa pasar tertentu. Persekongkolan adalah pelaku usaha melakukan pengaturan tender atau proyek pengadaan barang atau jasa agar hasilnya dimenangkan oleh pihak tertentu. Contoh kegiatan yang dilarang adalah persekongkolan tender proyek jalan di Sumatera Barat pada tahun 2021. Pihak yang terlibat adalah PT Suci Karyanusa, PT Citra Manunggal, dan beberapa rekanan pengadaan lainnya. Dalam kasus ini, KPPU menemukan bahwa para pelaku usaha melakukan persekongkolan dalam lelang proyek pembangunan jalan yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Mereka melakukan kerjasama operasi fiktif dan melakukan pengaturan siapa yang akan menang tender. Dalam kasus ini, KPPU menyatakan para pihak terbukti bersalah melakukan persekongkolan tender dan menjatuhkan hukuman sanksi denda dan sanksi administratif kepada masing-masing pelaku usaha. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha memiliki kekuatan pasar yang signifikan sehingga mampu menetapkan harga, pasokan barang dan atau jasa atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar. Posisi dominan diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Posisi dominan dapat dimiliki oleh yang pertama adalah pelaku usaha tunggal yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Yang kedua adalah dua pelaku usaha atau lebih yang menguasai lebih dari 75% pangsa pasar. Pelaku usaha yang memegang posisi dominan dilarang untuk menetapkan syarat-syarat yang merugikan konsumen, membatasi pasar dan pengembangan teknologi, dan menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar. Contoh kasus posisi dominan yaitu kasus PT Indosat Tbk pada tahun 2013. Pihak yang terlibat adalah PT Indosat Tbk dan anak usahanya yaitu PT Indosat Mega Media. Dalam kasus ini, PT Indosat Mega Media mendapatkan kerjasama eksklusif dari Indosat untuk menggunakan jaringan pita frekuensi 2,1 GHz dalam layanan jaringan broadband. KPPU menilai bahwa kerjasama ini menghambat operator lain karena hanya Indosat Mega Media yang mendapat akses ke jaringan tersebut. Indosat dinilai menyalahgunakan posisi dominan dalam infrastruktur jaringan telekomunikasi. KPPU menyatakan bahwa PT Indosat Tbk terbukti melanggar posisi dominan dan menjatuhkan denda serta mewajibkan pengakhiran kerjasama eksklusif yang merugikan persaingan. Demikianlah video saya dalam menjelaskan hukum persaingan usaha, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan serta contoh kasus yang sudah ditangani oleh KPPU. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.